Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mengenai video edukasi dari kelompok kami tentang homeostatis. Mengenai definisi homeostatis akan dijelaskan langsung oleh Aulia Astilla Siregar. Adapun definisi dari homeostatis adalah sebagai proses mempertahankan atau melepaskan panas untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Organ yang berperan sebagai pengatur suhu pada manusia ini ialah hipotalamus. Hipotalamus ini mengirimkan pesan kepada kulit, kelenjar keringat, otot rangka, pembuluh darah, jantung, dan kelenjar penghasil hormon untuk mengatur suhu tubuh. Dalam lingkungan bersuhu yang panas, hipotalamus ini akan memerintahkan kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat sehingga panas dari dalam tubuh ikut keluar bersamaan dengan keringat. Mengenai faktor-faktornya akan dijelaskan langsung oleh Naya Mahesa. Faktor-faktor yang diatur secara homeostatis itu terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi molekul-molekul nutrien. Sel-sel memerlukan pasokan molekul nutrien secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Energi, sebaliknya, diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas sel yang bersifat khusus maupun yang untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua ada konsentrasi O2 dan CO2. Sel-sel memerlukan O2 untuk melakukan reaksi kimia pembentukan energi. CO2 yang dibentuk selama reaksi-reaksi ini harus dikeluarkan sehingga tidak terbentuk asam yang meningkatkan keasaman lingkungan internal. Yang ketiga ada konsentrasi zat sisa. Sebagian reaksi kimia menghasilkan produk-produk akhir yang menimbulkan efek toksik pada sel tubuh jika dibiarkan berakumulasi. Yang keempat ada pH. Perubahan pada pH atau jumlah relatif asam berpengaruh buruk pada fungsi sel saraf dan merusak aktivitas enzim semua sel. Yang kelima ada konsentrasi garam, air, dan elektrolit lain. Karena konsentrasi garam atau NaCl dan air di cairan ekstrasel mempengaruhi berapa banyak air yang masuk atau keluar sel, maka konsentrasi keduanya diatur secara cermat untuk mempertahankan volume sel. Sel tidak berfungsi normal jika membengkak dan menciut. Elektrolit lainnya berperan dalam berbagai fungsi vital lainnya. Sebagai contohnya seperti denyut jantung yang teratur, bergantungan pada konsentrasi kalium yang relatif konstan di dalam sel. Yang keenam adalah volume dan tekanan. Komponen lingkungan internal yang beredar, yaitu plasma, harus dipertahankan pada volume dan tekanan darah yang adekuat untuk menjamin distribusi penghubungan antara lingkungan eksternal dan sel penting ini ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada suhu. Sel-sel tubuh berfungsi optimal dalam kisaran suhu yang sempit. Jika sel terlalu dingin, maka fungsi sel akan terlalu melambat. Dan yang akan lebih buruknya lagi, jika sel terlalu panas, maka protein-protein, strukturan, dan enzimatik akan terganggu atau rusak. Lalu mengenai kontribusi akan dijelaskan oleh Wahyu Mahfiroh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi sistem tubuh terhadap hemostatis. Ada satu teori tentang motivasi manusia yang disebut drive reduction theory. Teori ini menyatakan bahwa ketidakseimbangan hemostatis akan menciptakan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini akan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu hingga settingan tubuh kembali ke kadar ideal. Nah, bagaimana komponen hemostatis bekerja? Yang pertama ada stimulus. Stimulus dari perubahan lingkungan mengubah keseimbangan di dalam tubuh. Yang kedua ada sensor atau reseptor, bereaksi terhadap stimulus dan mengirimkannya kepada sistem hemostatis tubuh. Yang ketiga ada kontrol. Unit ini kemudian mengkomunikasikan perubahan yang diperlukan tubuh agar kembali seimbang. Yang terakhir ada efektor. Efektor ini menerima informasi dari unit kontrol dan melakukan perubahan yang diperlukan. Feedback negatif akan menurunkan efek stimulus, sementara feedback positifnya akan meningkatkannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat homeostasis. Manfaat homeostasis akan mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Saat organ tubuh ada yang rusak,
sistem keseimbangan ini juga tidak dapat berfungsi normal. Saat pankreas rusak, sejumlah hormon tidak dapat diproduksi walaupun sistem homeostasis mengirimkan sinyal. Hal ini akan mengakibatkan seseorang jatuh sakit. Mengingat peran homeostasis dalam keseimbangan fisiologis, maka penting untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Dengan begitu, saat sinyal dikirimkan ke organ yang bertugas, maka tubuh dapat merespon dan bekerja dengan benar. Homeostasis adalah mekanisme tubuh yang terjadi secara otomatis, tanpa disadari dan tidak bisa dihindari. Ini karena proses tersebut dikendalikan oleh saraf bawah sadar, saraf otonom manusia yang berada di hipotalamus otak. Berikut ini merupakan beberapa kemampuan tubuh dalam homeostasis. Yang pertama itu kemampuan dalam mempertahankan suhu tubuh. Terus yang kedua itu ada kemampuan tubuh dalam menyembuhkan luka. Dan yang ketiga, kemampuan tubuh dalam menjaga kadar gula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme homeostatis. Mekanisme homeostatis memiliki 3 pengatur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, thermoregulation. Salah satu sistem homeostatis yang paling penting adalah pengaturan suhu atau thermoregulation seluruh makhluk hidup dari mamalia hingga bakteri mikroskopis, memiliki temperatur ideal agar dapat bertahan. Thermoregulation mampu menyesuaikan suhu yang cocok dengan ukuran tubuh makhluk hidup terdiri atas yaitu endotherm sebagai makhluk hidup. Misalnya mamalia dikenal dengan sebutan hewan berdarah panas. Proses fisiologi mereka menentukan hal ini. Nah, yang kedua, ektotherm. Jika ada makhluk berdarah panas, ada juga yang berdarah dingin. Tipe ini temperatur tubuhnya tergantung pada kondisi lingkungan, misalnya reptil dan amfibi. Maksud berdarah panas dan dingin bukan artinya temperatur darah mereka berbeda, tetapi mengacu kepada cara kerja thermoregulation untuk mengatur temperatur internal. Hewan besar dan makhluk memiliki volume tubuh yang juga besar sehingga memproduksi panas tubuh rendah. Tetapi mengacu kepada cara kerja thermoregulation untuk mengatur temperatur internal. Thermoregulation juga ditentukan oleh ukuran makhluk hidup. Hewan besar dan manusia memiliki volume tubuh yang juga besar sehingga memproduksi panas tubuh rendah, sementara makhluk hidup kecil memproduksi panas tubuh kecil tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan sehingga homeostatisnya bekerja keras untuk menyeimbangi panas tubuh. Yang kedua ada osmoregulation. Osmoregulation ini bertugas untuk mengatur jumlah air dan elektrolit di dalam dan di luar sel-sel tubuh. Keseimbangan garam dan air pada membran sel memainkan peranan penting dalam proses osmosis. Pada proses ini, ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk menampung sisa-sisa elektrolit dan garam. Osmoregulation ini juga mempengaruhi tekanan darah. Yang ketiga ada chemical regulation. Selain temperatur dan tekanan darah, keseimbangan unsur-unsur kimia di dalam tubuh juga harus diatur agar seimbang. Tubuh menggunakan hormon dalam proses ini. Misalnya, dalam mengatur kadar gula darah, pankreas akan melepaskan sejumlah hormon untuk menyeimbangkan jumlah insulin untuk mengatur kadar gula. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi homeostatis pada tubuh. Homeostatis didefinisikan sebagai proses mempertahankan atau melepaskan panas untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Tubuh manusia akan melepaskan panas ke udara jika suhu lingkungan panas. Sedangkan dalam lingkungan dingin, tubuh manusia berusaha untuk menjaga panas supaya tidak keluar dari tubuh.
Faktor yang diatur secara homeostatis yaitu konsentrasi molekul, molekul nutrien, konsentrasi O2 dan CO2, konsentrasi zat sisa, pH, konsentrasi garam, air, elektrolit lain, volume dan tekanan, dan suhu. Manfaat homeostatis akan mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Saat organ tubuh ada yang rusak, sistem keseimbangan ini juga tidak dapat berfungsi normal. Saat pankreas rusak, sejumlah hormon tidak dapat diproduksi walaupun sistem homeostatis mengirimkan sinyal. Hal ini akan mengakibatkan seseorang jatuh sakit. Sistem homeostatis terintegrasi dengan baik pada sistem otak dan saraf, yaitu pada hipotalamus. Sedangkan feedback akan dibawa oleh peredaran darah ke seluruh tubuh untuk mengatur sistem kehidupan secara menyeluruh. Mengingat peran homeostatis dalam keseimbangan fisiologis, maka penting untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Dengan begitu, saat sinyal dikirimkan ke organ yang bertugas, maka tubuh dapat merespon dan bekerja dengan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.